Partai Kebangkitan Bangsa mengaku bakal mengevaluasi lagi posisinya di koalisi Prabowo setelah berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Dewan Syuro bahkan menyebut telah menyiapkan strategi, yakni dengan menyiapkan alternatif untuk mendukung Ganjar atau Anies. Apakah betul ini adalah ancang-ancang dari Caimin hengkang dari koalisi? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kami. Sudah ada Wasekjen PKB Saiful Huda, Ketua DPP PAN Saleh Daulay, dan juga analis politik Yunarto Wijaya. Selamat malam Bapak-Bapak. Sebelum kita memulai perbincangan ini, kami ingin menghadirkan dulu ada pernyataan yang disampaikan oleh Maman Imanul Haq selengkapnya. Kita saksikan bersama. Konteks tertentu bukan berarti lalu kita harus kecewa terus, kita pun harus membuat strategi baru. Oleh sebab itu, Dewan Syuro sudah rapat, memberikan alternatif, apakah tetap dengan Prabowo atau gabung dengan Ganjar. Bahkan ada beberapa anggota Dewan Syuro yang mengusulkan kenapa tidak misalnya Anies Mohaimin. Nah, alternatif itu akan digodok lagi dalam muzakarah nasional Dewan Syuro dan ulama Baik, kita akan langsung berbincang. Saya ingin ke Pak Saiful. Pak Saiful, kalau kita tadi mendengarkan pernyataan dari Maman Imanul Haq yang mengatakan jangan berlarut dalam kekecewaan, akan mulai mengevaluasi, bahkan mulai mencari alternatif. Apakah bisa dikatakan ini sinyal dari PKB yang sudah mulai berpikir akan meninggalkan Koalisi Indonesia Maju? Saya tidak ingin dan tidak pada posisi untuk mendahului hasil rapat yang akan digelar oleh DPP. Tapi paling tidak saya ingin bercerita ada satu hari di mana ada suasana saling berbalik antara jam-jam tertentu dari satu hari itu. Pada siang hari kami melaksanakan Rakornas Nasional yang diikuti oleh semua ketua DPW seluruh Indonesia. Gus Imin menyampaikan dalam rapat koordinasi nasional itu bahwa momentum Pilpres tidak kita bahas karena kita tetap berdiri solid dengan KKIR plus teman-teman Golkar dan PAN. Itu siang harinya, dan malam harinya tiba-tiba ada cerita politik baru di mana Gus Imin hadir di tempatnya Bang Saleh dalam acara HUT PAN. Pak Prabowo membisiki Gus Imin, Gus, ini ada rencana kita launching nama koalisi baru. Dan itu dimaknai oleh kami berarti KKIR yang sudah kami bangun 1 tahun yang lalu berarti otomatis dibubarkan oleh Pak Prabowo. Nah, tentu respon Gus Imin ya kaget, dan secara kelembagaan harus diputuskan secara organisasi. Dan hari ini fasenya di mana PKB akan memutuskan terkait dengan Koalisi Indonesia Maju yang kemarin disampaikan oleh Pak Prabowo dan akan dibawa dalam rapat pleno DPP. Oke, baik. Nah, ini artinya evaluasi apa saat ini yang sedang dilakukan Pak Saiful? Dan tidak hanya evaluasi, bahkan tadi dikatakan ini sudah ada juga arahan dari level Dewan Syuro untuk bergeser entah itu ke Ganjar ataupun juga ke Anies. Artinya sudah ada sesuatu yang urgent dan juga memperkuat sikap PKB untuk hengkang? Ya, kalau opini dari para kiai, para ulama dari Jawa Timur, dan struktur partai dari arus bawah memang tetap sama. Semua diminta untuk mengamankan hasil muktamar. Di dalam hasil muktamar menyampaikan bahwa Gus Imin harus maju dalam Pilpres 2024. Nah, karena itu tetap dipegang teguh oleh teman-teman Dewan Syuro, para kiai, dan arus bawah struktur kami. Dan itu bisa difahami sebenarnya, Mbak. Karena nah, evaluasi apa nih yang sedang berjalan, Pak Saiful? Ya? Evaluasi yang sedang dilakukan, evaluasi apa saja? Poin-poinnya? Ya, teman-teman kiai-kiai Dewan Syuro menyampaikan kita sudah koalisi 1 tahun 17 hari dengan Gerindra, tapi belum ada tanda-tanda, dan bahkan Pak Prabowo melaunching koalisi baru gitu. Seluruh di kami, di teman-teman muda di PKB, memang biasanya kalau punya teman baru itu lupa dengan teman lama gitu. Nah, pada konteks itu
nyampe ke teman-teman di struktur di bawah gitu. Nah, pada konteks itu terlebih-lebih kemarin ada satu situasi dalam satu hari yang saling bertolak belakang dari apa Oke, yang tetap menjadi komitmen kami dan akhirnya ada perubahan terkait dengan koalisi itu. Prinsipnya PKB selalu berpegang teguh pada komitmen, tidak pernah mencederai itu. Nah, tentu kalau ada perubahan-perubahan yang sifatnya mendadak, tanpa didahului dengan duduk bersama, mendiskusikan tugas dan fungsi tanggung jawab di mana, baik. mekanismenya seperti apa, lalu kemudian tiba-tiba di announce, saya kira itu yang menjadi kekecewaan teman-teman. Baik, Dan baik. saya kira, tapi sampai hari ini masih terkelola dengan baik, karena itu semua keputusan akan kami lembagakan melalui Ya. rapat DPP. Oke, baik. Saya ingin tahu pendapat dari Mas Toto. Tadi katanya kalau ada teman baru biasanya memang suka lupa nih dengan teman yang lama begitu. Nah, kalau Mas Toto melihatnya apakah memang urusan perubahan nama ini yang jadi pemicunya? Apakah memang ini sesuatu yang bisa dikatakan genting begitu? Atau jangan-jangan sebenarnya sudah didesain, dirancang oleh koalisi baru ini untuk pelan-pelan menyingkirkan PKB? Kalau Mas Toto melihatnya seperti apa? Saya tidak melihat upaya menyingkirkan PKB ya, karena kalau kita lihat pasti Pak Prabowo butuh PKB. Harus diingat Pak Prabowo ini dalam 2 kali kekalahan 2014-2019, salah satu kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Pak Prabowo selalu salah berhitung tentang Jawa Timur. Di situ dibutuhkan PKB. Problem muncul ketika ada pertanyaan apakah Pak Prabowo butuh Caimin atau tidak dalam konteks sebagai cawapres. Kan di situ gapnya, bukan mengenai PKB-nya. Di situ terjadi gap mengenai keputusan antara keputusan muktamar dari PKB yang menginginkan Caimin ada di kertas suara dengan manuver dan action politik dari Pak Prabowo yang makin jauh dari terkaan mengenai Caimin akan menjadi cawapres. Terutama dimulai ketika Pak Prabowo masuk dalam strategi nebeng nama Jokowi, kira-kira seperti itulah bahasa awamnya gitu ya. Sehingga kemudian muncullah nama entah anak emasnya Pak Jokowi seperti Erick Thohir, sehingga PAN masuk, atau kemudian anak kandungnya Pak Jokowi, Gibran, yang kemudian nama Caimin tidak pernah disebut-sebut lagi dalam diskusi dan pemberitaan. Jadi saya sangat mengerti apa yang dirasakan oleh teman-teman PKB dalam konteks keputusan muktamar sudah dibuat, dari tahun lalu sudah diikat, tapi kemudian kalau kita analogikan sebagai orang pacaran gitu ya, sudah setahun, lalu kemudian ditagih kawin, jawabannya kira-kira malah loh kita ini kan cuma teman baik selama ini, kira-kira gitu loh kalau mau coba Jadi di dimaknai PHP sebagai begitu? analogi. Tapi saya juga coba tapi saya coba memaknai juga mungkin Pak Prabowo sedang berusaha menjadi sangat taktis ketika menyadari 2 kali kalah dengan Pak Jokowi kepuasan publiknya sangat tinggi, sehingga strategi yang terus-terusan dipakai dalam beberapa bulan terakhir adalah melekatkan diri dengan Pak Jokowi, sehingga berakibat pada pilihan cawapres yang hanya berujung pada orang-orang yang disebut dekat dengan Pak Jokowi. Pada titik itu menurut saya memang Oke. agak sulit ya dalam kondisi sekarang kepentingan 2 partai, apalagi PKB sudah didasarkan keputusan muktamar untuk bisa bertemu menjadi sangat normal kalau kemudian Baik. PKB sedang berhitung mengenai nama Mas lain, Toto, tapi kalau termasuk Mas misalnya Ganjar dan saat ini kan yang ditunggu-tunggu adalah sikap dari PKB, kemudian apakah bertahan atau keluar? Kalau Anda membacanya, kemungkinan besar ini PKB akan tetap stay, akan tetap bersama dengan Koalisi Indonesia Maju, atau kemudian hengkang? ini bukan tentang masalah apakah hitung-hitungan dengan Pak Prabowo untuk bertahan atau tidak, tapi hitung-hitungan taktis secara elektoral, apakah saya akan mendapatkan tawaran lain yang lebih menguntungkan secara elektoral, atau kemudian memang sesuai dengan keputusan muktamar. Jadi memang hitung-hitungan menurut saya PKB saat ini sedang berhitung apakah ada calon lain yang atau koalisi lain yang bisa memberikan keputusan sesuai dengan keputusan muktamar, atau kalaupun misalnya tidak bisa juga menempatkan Caimin sebagai cawapres, dihitung ulang juga apakah secara elektoral untuk kebutuhan PKB akan lebih baik tetap dengan Pak Prabowo atau jangan-jangan lebih baik dengan Mas Ganjar atau lebih baik dengan Mas Anies. Jadi menurut saya memang lebih sulit mencari alasan buat PKB saat ini untuk bertahan dengan Pak Prabowo karena sulit mencari insentif yang saat ini dimiliki dengan konstelasi terakhir yang dimiliki dalam koalisi Pak Prabowo. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Saleh, bagaimana tanggapan Anda dari pernyataan Mas Toto, dan juga kalau seandainya begitu PKB mengambil sikap kemudian hengkang, ini
tidak apa-apa begitu? Yang pertama perlu saya jelaskan bahwa perubahan nama tadi itu atau penyebutan nama koalisi ini, jadi Koalisi Indonesia Maju, sebetulnya itu sudah pernah dirapatkan ini antara para pengurus partai. Pada waktu itu memang bukan ketua umum yang hadir, tapi para petinggi partai termasuk sekjen-sekjen partai. 4 hari sebelum ulang tahun PAN, yaitu tanggal 24 Agustus ya. Nah, kemudian termasuk PKB juga ikut dalam rapat tersebut, Pak Saleh. Pak Saiful Huda saja ikut di situ. Jadi, nah saya kira itu memang salah satu keputusannya adalah bagaimana membuat satu nama baru. Nah, tetapi pada waktu itu kami bersepakat untuk tidak menyebut, ya kami ini kan levelnya itu level bawah, katakanlah level 2 baris 2. Jadi kita menginginkan agar ketua-ketua umum yang membicarakan supaya nanti ini bisa diterima oleh semua pihak. Nah, pada waktu ulang tahun PAN itu ya tentu ada 4 hari kan jaraknya dari tanggal 24 ke tanggal 28. Kita berasumsi bahwa semua pengurus yang hadir dalam rapat itu sudah menyampaikan kepada ketua-ketua umum masing-masing seperti halnya Partai Amanat Nasional. Nah, pada saat ulang tahun PAN itu mungkin Pak Prabowo melihat ada momentum yang pas untuk menyampaikan nama koalisi baru ini. Maka saya dengar bahwa ini sudah dibicarakan di masing-masing ketua umum partai. Walaupun tadi kalau menurut Pak Saiful Huda, Pak Muhaimin atau Caimin mengetahuinya pada hari H, di mana sebelum pengumuman itu dilakukan. Nah, tetapi yang jelas ini sebetulnya sudah ada proses ini untuk pencarian nama itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya meyakini dan hakul yakin bahwa teman-teman PKB akan tetap bersama dengan koalisi ini. Karena di koalisi ini sebetulnya kan yang mau kita menangkan itu bukan hanya soal cawapres saja, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana memenangkan pertarungan pilpres ini untuk kebesaran bangsa Indonesia. Dan karena itulah maka tentu kita harus mencari dan merumuskan formulasi pasangan capres-cawapres yang paling baik untuk memenangkan pertarungan ini. Nah, kami juga tadi disinggung apakah ada upaya untuk menyingkirkan PKB. Kami sama sekali tidak ada upaya untuk menyingkirkan PKB. Adapun PKB dan Gerindra sudah pernah melakukan tanda tangan katakanlah kerjasama sebelumnya, itu tentu kita hormati. Nah, kami hadir bersama dengan Golkar itu adalah mendukung Prabowo untuk jadi capres, dan itu semua sepakat 4 partai ini. Nah, karena itulah maka sampai titik ini posisi kita kan adalah mendukung capres. Nah, bagaimana dengan cawapres? Nah, cawapres ini kita harapkan untuk didiskusikan lebih lanjut, lebih intensif berdasarkan musyawarah mufakat. Nah, ini siapa saja yang ikut ya tentu kita menginginkan bahwa Gerindra, PKB, dan juga tentu Golkar dan PAN yang sudah masuk di sana dilibatkan. Karena justru koalisi ini salah satu utamanya adalah egalitarianisme. Bahwa semua partai yang ada di sana egaliter sama. Jadi posisinya dalam konteks ini justru kita menghormati. Ya siapapun yang mencalonkan cawapresnya tentu kita hormati. Jadi termasuk Caimin. Terkait cawapres ini menarik juga Pak Saleh, karena kan ini kalau dari PKB sendiri mengatakan ini udah hasil dalam muktamar PKB harus maju begitu dalam pilpres ini sendiri. Kemudian juga ada nama-nama yang sudah diusulkan begitu dari beberapa parpol yang ada dalam koalisi Indonesia Maju. Nah, ini kita akan bahas usai jeda pariwara berikut ini pemirsa. Kami harus jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Prime Time News. Usai membentuk koalisi Indonesia Maju dan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres mendatang, kini yang menjadi masalah adalah penentuan cawapres pendukung Prabowo Subianto. Karena nyatanya, koalisi Tambun bukan berarti kompak dalam menentukan cawapres. Masing-masing partai justru punya kandidat cawapres sendiri yang disodorkan untuk Prabowo. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto misalnya menyebut telah mengantongi nama cawapres untuk Prabowo. Hal ini disampaikannya usai dirinya semobil dengan Gibran di Solo, Jawa Tengah Selasa lalu. Ini akan dibicarakan pada waktunya. Ada kejutan juga katanya Pak besok. Ada kejutan, tunggu besok. Ya. Kalau dua nama antara Bapak Erlangga sendiri dengan Pak RK, nanti kita apa? Dari mana? Kalau Golkar sudah jelas namanya. Ya,
PAN juga ternyata tak hanya menyodorkan Erick Thohir sebagai cawapres, namun juga Menko PMK Muhadjir Effendi. Namun, Muhadjir mengaku sampai saat ini masih fokus bertugas sebagai menteri. Pertama saya ingin sampaikan posisi saya ya. Saya ini pertama pembantu presiden, Menko PMK, dan harus menyelesaikan tugas-tugas beliau yang dimanatkan pada beliau, terutama hal yang berkaitan dengan isu-isu yang strategis termasuk stunting. Ya, saya bukan orang partai karena juga masih terikat secara organisasi saya, organisasi sosial saya itu tidak membolehkan pengurusnya berafiliasi dengan partai. Begitu juga dengan PKB yang kekeh, Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar lah yang harus menjadi cawapres pendamping Prabowo. Dengan begini, sudah ada 5 kandidat yang masuk bursa cawapres Prabowo Subianto. Ada nama Erick Thohir, Gibran Rakabuming Raka, Muhaimin Iskandar, Erlangga Hartarto, serta Muhadjir Effendi. Namun, jika kita melihat survei elektabilitas terbaru dari LSI DNJA, nama Erick Thohir meraih elektabilitas tertinggi jika dipasangkan dengan Prabowo sebesar 15,1%. Dan ternyata justru disusul oleh nama AHY 12,1% dan Mahfud MD 9,9%. Tim Liputan Metro TV. Kita lanjutkan perbincangan, Pak Saiful, sebagai partai yang berkoalisi lebih dulu begitu dengan Gerindra, tentunya PKB memiliki privilege dalam cawapres, begitu dalam penentuan cawapres. Nah, kemudian dalam koalisi Indonesia Maju ini sendiri, apakah dilibatkan dalam pencalonan atau siapa yang akan dipilih menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo? Ya, itu yang menjadi pertanyaan kami, menyangkut soal substansi mekanisme hak dan tanggung jawab masing-masing partai yang bergabung di dalam koalisi baru ini, itu belum terumuskan menjadi piagam kerjasama gitu. Dan menurut PKB itu lompat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, PKB juga merasa belum ada kebutuhan untuk percepatan pembentukan koalisi dengan istilah baru. Nah, pada titik-titik inilah yang lalu PKB yang menginisiasi dari awal pembentukan koalisi dengan Gerindra menjadi kira-kira ada pertanyaan besar, big question, kenapa kok tiba-tiba buru-buru banget gitu, padahal sebenarnya tidak ada kebutuhan untuk melakukan itu. Semestinya harus duduk bersama, mendiskusikan masukan substansi draft mekanisme penetapan cawapresnya seperti apa, hak tanggung jawab masing-masing partai seperti apa. Gitu. Nah, pada konteks itu memang langkah yang semacam ini bagi PKB jadi aneh sebagai partai yang memang biasa memegang teguh fatsun dan proses politik. Nah, pada konteks itu ya tentu di internal kami lalu saya harus mempertanggungjawabkan, kami harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah diputuskan di saat kami berkoalisi dengan Gerindra awal. Tetapi nama-nama yang kemudian muncul ini adalah ada Gibran, Erick Thohir, bahkan Muhadjir Effendi. Tetapi nama Caimin sepertinya tidak terdengar begitu. Ini bagaimana, Mas Saiful? Ya belum sampai sejauh itu sebenarnya obrolannya. Lebih baik kita tetapkan dulu mekanismenya seperti apa dan model musyawarahnya seperti apa. Bahwa nanti harus berujung kepada seseorang yang nanti disepakati bersama, itu fase berikutnya gitu. Tapi PKB merasa ada fase yang dilompati, yang secara fatsun politik menurut saya kurang kurang tepat. Pada konteks bahwa kita sama-sama berdiri tegak mewakili konstituen kami masing-masing gitu. Nah, penghargaan dan penghormatan pada konteks itu menurut saya menjadi penting sebelum kita memasuki substansi-substansi yang sifatnya kritis dan harus disepakati bersama.
harus ada kesepakatan dulu sebelum kemudian membicarakan terkait dengan cawapres. Saya ingin ke Pak Saleh. Kalau Pak Saleh, jadi setelah sudah akhirnya memiliki nama resmi Koalisi Indonesia Maju, apa kemudian menjadi pembahasan saat ini? Apakah kemudian pembahasan cawapres ini sudah mulai dilakukan dan apakah nama Caimin ini juga menjadi perhitungan begitu untuk kemudian untuk mendampingi Prabowo sebagai bacawa presnya? Ya, tentu saja Caimin ini termasuk salah satu cawapres yang pasti akan diperhitungkan. Karena bagaimanapun juga kan kita menghormati bahwa ada kesepakatan-kesepakatan awal yang dilakukan oleh Gerindra dan PKB. Dan kami tidak mau masuk pada wilayah kesepakatan itu sebetulnya. Karena kami kan dalam kesepakatan Gerindra dan PKB kan belum ikut waktu itu. Nah, karena itu kesepakatan itu tentu adalah kesepakatan yang memang telah diselesaikan secara bersama oleh PKB dan Gerindra. Nah, sekarang masalahnya adalah yang ke depan seperti apa? Nah, saya mau menanggapi sedikit bahwa tahapan-tahapan di dalam koalisi kan ada. Ya, mulai dari katakanlah kemarin itu kan pembicaraan kita pertama ya kita selesaikan dulu nama. Nah, ini kan sebetulnya namanya sudah. Nah, sekarang ada tafsir-tafsir yang mungkin juga banyak pihak yang menafsirkannya mungkin dengan berbagai macam perspektif. Nah, sebetulnya setelah adanya perumusan nama, baru ada agenda berikut, termasuk diantaranya yang disampaikan oleh Pak Saiful Huda, bagaimana mekanisme. Nah, mungkin ini mekanisme ini akan dibicarakan selanjutnya. Jadi ada tahap berikut. Oke. Dan Tapi kekeh tidak PAN itu dengan nama Erick Thohir atau Muhadjir itu sendiri? Bagaimana tadi? Kalau PAN sendiri masih kekeh untuk mengajukan nama Erick Thohir atau Muhadjir Effendi? Ya, sebagaimana halnya dengan partai-partai yang lain yang punya hak untuk mengusung cawapresnya, ya tentu kami akan konsisten untuk mengusung Pak Erick Thohir. Dan sebagai alternatif lainnya adalah Pak Muhadjir Effendi. Dan itu kami konsisten di situ. Nah, tetapi bukan berarti kami harus misalnya mengatakan ini Caimin enggak begitu. Nah, justru sekarang ini kita masuk lagi tahap berikut. Tahap berikut apa? Ya kita musyawarahkan bagaimana mekanisme permusyawaratan ke depan seperti apa. Lalu katakanlah misalnya tadi, apakah perlu misalnya segera mengumumkan koalisi ini? Saya kira kan perlu. Kenapa? Karena dari awal saja itu kan sudah ada KKIR. Itu kan juga masih jauh hari 1 tahun sebelumnya sudah ada KKIR. Ini artinya ini sudah menjelang pemilu hanya beberapa bulan ke depan ini ya. Itu sudah sangat penting. Lalu kalau sudah ada nama koalisi, lalu kita kan baru mengubuskan program kerja apa yang paling bagus untuk kita kerjakan bersama-sama dalam mengusung capres dan cawapres kita nantinya, begitu. Baik, Pak Saleh. Saya ingin ke Pak Saiful. Pak Saiful, jadi sebenarnya meskipun sudah memiliki nama begitu, tetapi nama Caimin juga tetap diperhitungkan begitu, tidak dikesampingkan. Nah, kalau PKB sendiri akhirnya ini memilih sikap kemana? Apakah tetap condong dalam koalisi Indonesia Maju ini meskipun siapapun nanti akan dipilih selain Caimin, atau seperti apa? Karena hari ini saja kita melihat begitu ya ada kemudian baca pres Anies Baswedan yang sedang melakukan suwon ke Tebu Ireng, bahkan bertemu dengan ibu dari Caimin sendiri. Apakah ini sebuah sinyal juga? Ya, tentu fasenya sekali lagi pada konteks ini perlu kami sampaikan di publik. Sejak dari awal proposal PKB memang tunggal, karena ini mandatori muktamar, dimanapun koalisinya Gus Imin maju dalam Pilpres 2024. Ada di dalam kertas suara Pilpres 2024. Nah, pada konteks itu bagaimana keputusannya kita tunggu hasil keputusan rapat DPP dari rapat gabungan Dewan Syuro dan Dewan Tanfid. Oke, berarti bukan masalah koalisi visi misinya lagi, tetapi saat ini yang menjadi tujuan PKB bagaimana nama Muhaimin Iskandar ini ada dalam kertas suara, begitu, Pak Saiful? Ya, konteksnya bukan begitu. Jadi kenapa waktu itu kita membangun poros PKB dan Gerindra, semangatnya juga sama untuk mengimplementasikan hasil muktamar dan mengusung berbagai agenda perjuangan yang sudah kami rumuskan di PKB dan oleh Gus Imin. Dan waktu itu kita memutuskan bergabung dengan Gerindra.
sudah Oke. memenuhi 20% presiden threshold. Pak Saiful, kalau Tinggal begitu konteks hari ini diumumkan. Anies meminta restu kepada Ibunda Caimin itu apa ya? Saya tidak tahu persis. Kebetulan tadi saya kontak Gus Salam sebagai pengasuh Pondok Pesantren Denanyar. Saya tanya, Gus ada Mas Anies gitu. Beliau menyampaikan, iya. Kapan itu agendanya? Sudah diagendakan 2 minggu yang lalu. Jadi memang menurut saya tidak terkait dengan fenomena yang terakhir ini. Yang kedua, memang sekali lagi bangsa ini harus menengok pilar bangsa ini kan di 2 pilar besar, yaitu gerakan nasionalisme yang berbasis paham dan ideologi nasionalisme, dan pilar keagamaan yang di dalamnya ada yang berbasis keagamaan. Dan pesantren-pesantren penyangga kuat dari lahirnya bangsa dan negara ini. Mas Anies, saya kira sudah tepat untuk minta doa restu dari para kiai, para ulama yang sudah berkontribusi besar untuk pendirian negara dan bangsa ini. Baik, saya ingin ke Mas Toto. Mas Toto, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan bursa bakal calon wakil presiden utamanya di Koalisi Indonesia Maju ini? Beberapa nama juga sudah mulai diusulkan selain Caimin, tetapi PKB mengatakan hasil muktamar PKB di mana nama Caimin ini harus masuk dalam Pilpres tahun 2024. Kemudian saat ini juga kita melihat ada lagi pertemuan antara Anies Baswedan yang meminta restu kepada Ibunda Caimin. Bagaimana Anda membaca ini? Iya, pertama saya coba memaknai yang paling konkret ya. Gimana sih memahami kebingungan teman-teman PKB? Kan sudah ada perjanjian atau piagam sentul itu ya, Kang Huda kan. Yang salah satu poin pentingnya adalah ketika penentuan cawapres akan ditentukan oleh Pak Prabowo dengan Caimin. Nah, itu dalam konteks KKIR. Ketika sekarang kemudian terbentuklah Koalisi Indonesia Maju, kan artinya perjanjian yang sudah disepakati PKB dan Gerindra harus ada adendumnya atau amandemen, kira-kira gitu loh. Termasuk tentang penentuan cawapres, tadi misalnya Bang Saleh saja sudah menggunakan istilah yang berbeda dengan piagam sentul, kira-kira gitu. Karena bahasanya sekarang menjadi musyawarah mufakat dengan partai-partai bukan hanya Gerindra dan PKB. Mungkin tidak akan bisa diterima, tapi kan harusnya ada kesepakatan terlebih dahulu, entah itu adendum atau amandemen. Pada titik itu menurut saya secara legal pun mungkin ada yang dirasakan dilangkahi. Nah, ini sebenarnya kan tadi masuk ke pertanyaan Zakia tadi, apa yang sedang terjadi sekarang menunjukkan semua deklarasi-deklarasi yang sudah ada karena masih bersifat deklarasi terhadap capres, itu sama sekali tidak bisa kita sebut sebagai koalisi. Koalisi itu adalah kesepakatan antar partai untuk menentukan nama capres dan cawapres sebagai paket. Jadi saya harus mengatakan kondisi yang ada sekarang, baik koalisi Ganjar, koalisi Prabowo, atau koalisinya Anies, itu masih kongko politik yang masih sangat mungkin berubah sampai nanti tanggal 25 November. Jadi jangan kaget kalau apa yang kita lihat sekarang sebagai sebuah kutub atau blok itu masih sangat mungkin berubah sampai nanti tanggal 25 November. Baik dari Mas Ganjar ya atau Pak Prabowo ataupun Mas Anies. Jadi betul-betul ini masih jauh dari sesuatu yang bisa kita perkirakan sudah mengkerucut kepada blok-blok koalisi. Oke, berarti ini masih bisa dinamis begitu. Tadi juga ada satu hal yang disampaikan Mas Toto sebelumnya yang dimana dikatakan mungkinkah PKB kemudian mempertimbangkan tawaran lain selain cawapres atau sudah harga mati begitu, Pak Saiful? Ya, saya boleh tambahin dikit Zakia? Ya, silakan Mas Toto, singkat saja. Ya, menarik begini, bahwa kemudian ketika muncul nama Anies, secara elektoral memang Anies ini kan butuh yang namanya kekuatan di Jawa Timur. Karena Mas Anies ini sangat lemah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan kita tahu kekuatan yang menjadi harga elektoral termahal dari PKB ataupun Caimin adalah kekuatan di Jawa Timur. Dalam konteks itu bisa jadi sebuah simbios mutualisme, apalagi kita lihat ada keretakan juga, terutama antara Nasdem dengan Demokrat dalam konteks penentuan nama cawapres. Walaupun perlu ada catatan di situ dalam konteks sejarah elektoral, basis masa PKB dengan PKS kalau betul masih memilih Mas Anies atau mendukung Mas Anies, itu dua kolam yang tidak begitu mudah untuk disatukan. Oke, baik. Pak Saiful, terakhir Pak Saiful, kemudian apakah ada pertimbangan tawaran lain kalau seandainya dalam Koalisi Indonesia Maju ini ya Caimin tidak mendapatkan
jabatan sebagai bacawa presnya begitu. Apakah kemudian ada pertimbangan tawaran lain yang akan dipikir-pikir mungkin atau sudah harga mati dan sinyal yang mungkin hari ini kita lihat juga sudah merupakan sinyal sikap juga dari Caimin atau dari PKB? Kita tunggu hasil rapat DPP PKB yang insya Allah akan rapat dalam tempo sehari 2 hari ini, dan semua kekuatan politik internal PKB akan fatsun atas rapat yang akan diputuskan oleh Dewan Syuro dan Dewan Tanfid. Semoga bersabar untuk bisa kita menunggu sampai 1-2 hari ke depan. 1-2 hari ke depan baru ada jawabannya begitu apa kemudian sikap dan keputusan dari PKB seperti itu ya. Terima kasih banyak Pak Saiful Huda, Wasekjen DPP PKB, kemudian Pak Saleh Daulay dan juga Mas Toto, Mas Yunarto Wijaya sudah bergabung bersama kami di Prime Time News malam hari ini. Selamat malam Bapak-bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.